잠깐만 기다려. 빨리 해줄게. 여보, 그게 무슨 말이야? 식단이 왜? Halo semuanya, bagaimana kabar tahun baru kalian nih? Udah pada mulai ngejalanin resolusi tahun baru atau masih sibuk mikirin resolusinya? 괜찮아. Intinya tetap jalanin yang sedang berjalan saat ini dan fokus kepada tujuan kalian masing-masing. Tapi daripada kalian sibuk mikirin resolusi mulu, mending dengerin Koko Dongeng membawakan kisah konyol sekelompok detektif Korea, di mana terdiri dari 5 orang yang sedang menjalankan misi menangkap gembong narkoboy. Namun, karena tuntutan misi, mereka diharuskan untuk menyamar menjadi pedagang bakso. Di Korea tampaknya nggak ada dagang bakso deh, jadi mereka beralih menjadi dagang ayam goreng. Seiring jalannya waktu, ternyata ayam goreng mereka sangat laku, bahkan terkenal sampai mancanegara. Pada titik inilah mulai terjadi pergolakan pada diri mereka. Entah jalan mana yang akan mereka ambil nantinya. Tetap menjadi polisi atau penjual ayam goreng sukses seperti Mail. Daripada kalian penasaran, let's start the popcorn party. Film ini dibuka dengan menampilkan sekelompok Mas Berto yang lagi asik nongkrong di dalam sebuah gedung. Bukan hanya nongkrong aja nih, sekumpulan orang itu nampaknya lagi asik nobar slot. 도박하는 애들이 폐가망신으로 뒤지는 게 아니라 폐질환으로 뒤지는 거야. Tak berserang lama, mereka dikejutkan oleh suara aneh yang berasal dari jendela gedung itu. Ternyata, sudah ada sekelompok polisi yang mengepung gedung itu. Awalnya, mereka kira itu ada satuan khusus yang diturunkan langsung hanya untuk menangkap mereka. Namun, ekspektasi mereka hancur. Rupanya ada sebuah kelompok kecil yang terlihat sangat amatir. Tingkah polisi ini sangatlah konyol, bahkan tidak terlihat seperti polisi yang terlatih. Malah lebih terlihat seperti cawapres yang sering blunder. 빠지게 이게 뭐냐 이게 어? Salah satu Mas Berto itu pun mencoba kabur dari jendela, namun dihadang oleh Kapten Ko yang merupakan ketua dari satuan polisi itu. Entah ini polisi yang terlalu bodoh atau Mas Berto itu yang terlalu cerdik ya. Dengan mengekor sedikit aja, ia tuh berhasil keluar dari jendela itu. Anggota lain yang sedang bersiaga di depan pintu berlari mengejar Mas Berto yang nampak sudah mulai jauh. Namun untungnya, salah satu anggota cukup pintar. Ia bernama Ma. Ia mengendarai motor Scoopy Racing andalannya itu untuk menangkap Mas Berto yang kabur itu. Saat menyombongkan diri kepada anggota lainnya, 아니 달리기를 못하면 뭐라도 집어탈 생각을 하셔야지. karena berhasil menangkap Mas Berto, tanpa disadari, Ma disengat menggunakan alat setrum yang dibawa oleh Mas Berto itu. Mas Berto itu lantas kabur dengan cara mencuri mobil seseorang di jalanan, namun saja ia lupa bahwa di jalanan ada sosok atau ras terkuat itu pun melempar Mas Berto ke jalanan lagi. Melongok pun semua anggota polisi melihat kejadian itu. Tak selesai di sana, Mas Berto itu pun mencoba kabur lagi dengan berlari menuju jalanan. Namun saja, ia harus tertabrak bus Hetayu dan mengakibatkan tabrakan beruntun. Scene pun berpindah ke ruang bos dari kelompok polisi itu. Kalian tahu kan kenapa mereka dipanggil oleh bos mereka? Mereka di sana dibabat habis oleh bosnya karena menimbulkan banyak kerugian akibat menangkap satu orang saja. Bosnya juga membandingkan kinerja kelompok polisi itu dengan kelompok lainnya. Kelompok lainnya itu pun bahkan berhasil menyelesaikan beberapa kasus, walaupun ia lebih junior dibandingkan dengan kelompok Kapten Ko ini. Tampaknya bos sangat muak dengan kinerja kelompok Kapten Ko sampai-sampai membuat bosnya tantrum. 폭력적이야. 나가 이 새끼야! Ia melempar semua barang yang ada di ruangan itu untuk mengusir kelompok Kapten Ko keluar ruangan. Bak jatuh tertimpa tangga. Ternyata setelah mereka keluar ruangan, mereka bertemu dengan kelompok yang dimaksud oleh bosnya itu. Bukannya saling bertukar gagasan, kedua kelompok itu malah saling sindir satu sama lainnya. Layaknya debat. Namun, kelompok junior itu pun nampaknya lebih berbaik hati. Ia membeberkan informasi suatu kasus untuk ditangani oleh Kapten Ko. 정신없어. 마약반에서 이물을 먹고 우린 딸려오는 상필인에 담아가고 Nah, karena mendapatkan informasi dari kelompok juniornya itu, proses penyidikan pun dimulai.
Anggota paling junior dari kelompok itu pun ditugaskan untuk menyamar mendekati rumah target mereka, mulai dari jadi tukang sapu, tukang listrik, karate kid, jurnalis, bahkan menjadi so akrab dengan rakyat. Namun, Ma kembali membuat masalah. Saat hendak memata-matai rumah target itu, ia malah dikira mengintip seorang yang kita sebut saja dengan nama Mega. 우리가 왜 이 아줌마를 스토킹해요? 왜? Ia langsung menghubungi polisi dan menangkap kelompok itu atas tuduhan yang gak jelas. Untung saja kelompok Kapten Ko ini membawa identitasnya sebagai polisi, lalu berhasil lepas dari tuduhan palsu itu. Keesokan harinya, kelompok Kapten Ko kembali mengintai, namun menggunakan strategi yang berbeda untuk kali ini. Mereka bersama-sama menunggu targetnya di sebuah restoran ayam yang berlokasi tepat di depan rumah si target yang bernama Mubei. Mereka menunggu dari pagi berganti menjadi siang, siang berganti menjadi sore, dan sore berganti menjadi malam. Sepertinya mereka mulai jenuh hingga membuat mereka merasa frustasi dan mulai bertengkar. Namun tiba-tiba saja target datang. Saat bersembunyi, pemilik toko datang memberikan ayam goreng gratis kepada kelompok itu. Kapten Ko kepikiran ide nih. Ia memikirkan cara masuk ke dalam rumah itu dengan cara berpura-pura menjadi pengantar makanan dari rumah itu. Namun ternyata, sial pun datang. Hari itu merupakan hari terakhir restoran itu beroperasi. Jang datang dengan idenya untuk mengusulkan untuk membeli restoran itu demi bisa memata-matai dan masuk ke dalam rumah si Mubei. Tentunya Kapten Ko menolak loh di sini. 수사지원 팀에 한번 요청을 해보죠. 뭐라 그럴 것 같은데? 지랄하지 말라고. 지랄하지 말고. Karena ia rasa uang operasional dari kelompok itu sangatlah kecil dana kampanye yang didaftarkan salah satu cabang. Namun, kelompok itu pun memanasi kaptennya dengan cara mengatakan bahwa kapten dari kelompok lain sudah ada yang mau promosi loh. Keesokan harinya mereka kembali berkumpul di restoran ayam itu. Terjadi negosiasi kontrak antara pemilik gedung dan pemilik restoran pada hari itu. Namun negosiasi itu harus dihentikan oleh kelompok polisi itu dengan dalih ingin membeli izin usaha dari pemilik restoran. Kapten Ko kali ini benar-benar bertaruh pada misi ini. Ia bukan bertaruh pada judi bola loh, melainkan mempertaruhkan uang pensiunannya untuk membeli restoran itu demi keberhasilan misi kali ini. 괜찮으시겠어요? 그래도 퇴직금을. 오늘부터 퇴근 없다. Seketika semua anggota bersemangat kembali untuk melakukan misi pengintaian. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memasang alat pelacak dan alat perekam suara di jendela rumah si target. Ma bertugas untuk melakukan pengintaian dari jarak jauh. Jika ada pergerakan dari si target, ia akan melaporkannya kepada Yong Ho. Operasi pengintaian mereka ini berakhir ketika sepasang kekasih memasuki restoran ayam itu. Selanjutnya para pekerja kantor hingga segerombolan antek asing. Mereka tidak menyangka kalau restoran itu akan kedatangan banyak pelanggan. Mereka tidak bisa terus-terusan diganggu nih. Tapi di lain sisi, jika mereka tidak menerima pelanggan, mereka akan dicurigai. Hingga pada akhirnya, sebut saja Bu Mega datang lagi. Ia kembali mencurigai kelompok itu karena berkeliaran di wilayahnya. Namun kecurigaan itu dibantah oleh Kapten Ko. Kapten Ko mengatakan kok mereka merupakan pemula baru dari restoran itu. 팔아줘야지. 어디 한 마리 튀겨와봐. Awalnya sebut saja Bu Mega ini ingin memesan ayam namun ditolak karena belum mempunyai ayamnya itu. Namun tiba-tiba target mereka datang ke restoran untuk membeli. Mau nggak mau, Kapten Ko memerintahkan para anggotanya untuk mencoba memasak ayam goreng. Kompetisi kecil-kecilan pun dilaksanakan. Seluruh anggota memasak ayam goreng dengan stylenya masing-masing. Setelah dicoba, tanpa diduga juga bahwa makanan Ma yang paling layak untuk dimakan. 이거 왜 맛있어? 누구야? 전데요. Tanpa berselang lama, sepasang kekasih datang untuk makan di restoran ini. Kekasih itu pun nampaknya memesan ayam geprek. Ma kembali memutar otaknya untuk memasak pesanan itu. Untungnya, Ma punya resep sauri saus tiram turun-temurun dari keluarganya. Ma memasak dengan sangat baik bagikan kuku-kuku Master Si. Setelah disajikan, tanpa disangka lagi, ayam goreng sauri saus tiram itu sangat disukai. 오, 존맛. 완전 대박. 진짜 맛있죠? 맛집이네 여기. 진짜 맛. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, restoran mereka sangat ramai dikunjungi sampai-sampai mereka pun kewalahan. Para pelanggan berbondong datang ke restoran mereka layaknya pembagian sembako gratis oleh para konglomerat di luar sana.
Kapten Ko pun nampaknya mulai menikmati pekerjaan barunya. Ini dikarenakan yang semulanya kelompok mereka kekurangan uang, tapi sekarang malah kelebihan uang akibat berjualan ayam goreng saja. 잠깐만 기다려. 빨리 줄게. Di waktu yang berbeda, saat restoran itu di tengah ramai-ramainya pengunjung, Yongho yang berada di dalam mobil terlihat melihat targetnya keluar dari rumah. Telah juga Mobai yang hendak pergi dari rumah tersebut. Dengan amat sangat terpaksa, Yongho membutuhkan kelompok targetnya seorang diri karena anggota lainnya tengah sibuk dalam urusan dapur. Yongho kembali dengan tangan kosong. Ia memaki anggota lainnya yang malah sibuk bermain cooking desk sampai tidak sempat ikut membantu dalam menangkap Mobai. 쫓아갔죠, 혼자서. 그 참담하고 막막했던 그 심정을 아세요? Bukannya mendapat respon yang baik, malahan responnya sama kayak lagi curhat. Semua anggota malah saling ngadu nasib. Hingga pada akhirnya, untuk kembali ke jalur penyelidikan, mereka pun sepakat untuk menaikkan harga ayam gorengnya dengan harapan pengunjung restorannya menjadi sepi. Namun kembali lagi hal yang aneh pun terjadi. Pengunjung malah membludak bahkan sampai ke dimensi lain. Mereka mulai merencanakan kembali bagaimana cara masuk ke dalam rumah target itu. Hingga pada akhirnya Kapten Ko mendapatkan pesanan dari rumah target. Kelompok Kapten Ko pun langsung berlari dan bergegas mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam rumah target itu. Di tengah hujan yang lebat, mereka bergerak layaknya film-film superhero DC yang seperti itu. Namun semuanya berantakan. Sebut saja Bu Mega itu lagi kembali memberi kabar bahwa target mereka telah pindah dari rumah itu. Mereka merasa sangat kecewa. Mereka gagal lagi. Dan mereka pun menjadi gila karena usaha penyidikan mereka sia-sia. Tanpa disangka, secercah harap pun tiba. Sebut saja si Wibu datang ke restoran untuk menawarkan Kapten Ko menjadi laba dalam bisnisnya. Awalnya Kapten Ko pun selaku pengelola perusahaan menolak tawaran tersebut. 잠시만요. Namun setelah mereka ditampar dengan uang sekoper, pikiran mereka pun seketika berubah. Namun mereka tidak sebodoh itu. Mereka masihlah menaruh kecurigaan ke Wibu dan memutuskan untuk mengintainya. Ingat loh, mereka ini tetap seorang polisi ya. Di tempat yang berbeda, tampaknya Mobai sedang ada pergejolakan dalam bisnis narkoboinya. Terjadi masalah internal di dalam organisasi ini. Ketidakbecusan perantara menjadi pemicu bisnis Mobai terancam tersaingi oleh saingannya yang bernama Ted. Oleh karena itu, Mobai pun memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan si Ted. 그래서 내가 먼저 들어가려고. Mereka memutuskan untuk gencatan senjata terlebih dahulu dan berniat untuk mendirikan bisnis narkoboy bersama-sama. Di sini Mobai menawarkan untuk membuat fondasi dasar, sedangkan si Ted yang akan menjalaninya. 대한민국 다 먹으라고. 내가 중국에서 물건 떼주면 넌 팔고. Ternyata si Wibu merupakan orang yang ditugaskan Mobai untuk mengelola bisnis narkoboynya. Ia berniat menjadikan restoran ayam yang dijalankan oleh Kapten Ko sebagai kedok jualan narkoboy atau perantara. Bisnis waralaba itu pun nampaknya nggak berjalan lancar. 계속 튀긴다, 씨발. 내가 뭐 다 튀기러. Para pekerja waralaba yang sebenarnya merupakan para kriminal narkoboy ini tidak bisa menahan diri, sehingga terjadi kekacauan di tiap cabang restoran. Kapten Ko pun mengumpulkan para anggotanya untuk mengadakan rapat laporan hasil penyelidikan. Berdasarkan penyelidikan, banyak terdapat kasus aneh yang mereka dapatkan. Yang paling aneh adalah banyak pelanggan yang memesan melalui ojek online, namun ketika ayam gorengnya sampai, pemesan malah membuang ayam begitu saja ke bak sampah. Mereka sepakat ada yang aneh dengan bisnis waralaba ini. Kapten Ko pun menginstruksikan para anggotanya untuk mencari tahu lagi apa yang terjadi sebenarnya. 내가 좀 헷갈려서 그러는데 당신 형사 아니지? Hingga pada akhirnya Kapten Ko memergoki transaksi ayam gorengnya adalah transaksi narkoboy. Ini menguatkan mereka lagi untuk berusaha masuk ke dalam rumah tiap pelanggannya. Dan hasilnya pun sama, seperti yang ditemui oleh Kapten Ko sebelumnya. Kembali lagi, Ma diperintahkan untuk menyusup ke salah satu cabang yang paling bermasalah. Di sana, ia mencoba berbaur untuk mengorek informasi. Namun saja, ia tertangkap. Identitas polisinya pun terbongkar di sana.
Seketika Mubai pun datang. Ia pun panik. 거래 시간까지 잠잡고 있어. 우리가 거래할 시간 이쪽으로 유인해서 다 죽여버려. Ia berencana melenyapkan para polisi tersebut dan Ted secara bersamaan. HP Jang pun berdering. Telepon menunjukkan wajah Ma yang ganteng menawan itu. Ma yang semalaman menghilang ternyata disandra oleh anak buah Mubai. Tak perlu pikir panjang lagi, mereka segera berangkat ke lokasi mengikuti arah pelacak yang dipasang Jang di HP Ma. Sesampainya di lokasi yang dituju, Kapten Ko dan anggotanya seperti tidak gentar di hadapan para gembong narkoba yang sedang berkelahi itu. Ternyata, perkelahian dua Yongko dunia narkoba Korea ini terjadi karena ulah Ma yang berhasil lolos dari sekapan. 병원차 아니야 병신아. Ia kembali lagi membuat onar dengan cara menghidupkan sirene strobo Fortuner yang sangat mengganggu. Ternyata, Kapten Ko dan para anggotanya merupakan para petarung terbaik yang dimiliki kepolisian Korea pada film ini. Ma merupakan mantan atlet judo nasional yang masuk ke kepolisian. Lalu Yong Ho merupakan mantan anggota kepolisian elit yang setara dengan Kopassus. Selanjutnya ada Jang, merupakan mantan atlet Muay Thai nasional yang keahlian bela dirinya seperti di film Ombak. Lalu ada si anak baru yang merupakan atlet lega bisbol yang dikatakan kebal terhadap pukulan karena latihan yang begitu keras. Sedangkan yang terakhir adalah Kapten Ko, memiliki reputasi 12 kali terbacok namun selamat dan memiliki julukan zombie karena susah dibunuh karena ketahanan tubuhnya yang begitu kuat. Dengan cepat, mereka dapat menghabiskan para gembong narkoba itu hanya mengandalkan kekuatan 4 orang saja. Yang tersisa adalah pertarungan Kapten Ko dan Mubai yang diselenggarakan di sebuah kapal yang sedang belayar. Pertarungan sengit pun terjadi. Kapten Ko yang tidak punya keahlian bela diri sedikit pun hanya mengandalkan daya tahan tubuhnya. Walaupun Kapten Ko harus bersusah-susah payah dan harus terluka, ia berhasil mengalahkan dan menang melawan Mubai. Dan pada akhirnya Mubai pun tertangkap. Scene diakhiri dengan kepolisian Korea yang telah datang. Lalu mereka hanya terpelongok melihat semuanya telah dibereskan oleh Kapten Ko beserta anggotanya. Kapten Ko dan anggotanya duduk dengan gagahnya di sofa seperti raja-raja duduk di singgasananya. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan promosi jabatan dan diberi gelar kehormatan oleh kepolisian Korea. Ending seperti ini kan yang kalian mau? Bukan seperti pencabutan jabatan secara tidak terhormat karena suatu kasus. Ending dari film ini malah mendapatkan promosi jabatan. Ya, begitulah kisah kelompok polisi konyol ini. Koko Dongeng sudah beberapa kali menonton film ini tapi tetap saja masih tertawa ngakak. Cukup sekian kisah yang Koko Dongeng bawakan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh iya, tak perlu sungkan untuk memberikan Koko Dongeng ide film apa yang akan dibahas di video selanjutnya melalui kolom komentar di bawah. It's me Koko Dongeng, see you in another popcorn party.